Halo sob, assalamualaikum, selamat pagi, ketemu lagi di channel saya ya. Oke, seperti biasa pagi ini saya akan sharing lagi ya. Pagi ini saya akan men-sharingkan yaitu 7 hal yang membuat saya betah di negara Taiwan. Sebenarnya apa sajakah dari 7 hal ini yang membuat saya bisa betah di negara Taiwan ini? Sebenarnya video sharing ini saya buat itu menjawab pertanyaan dari orang di kampung saya ya. Mereka itu banyak sekali yang bertanya kenapa kok saya itu betah sekali bekerja di Taiwan kok nggak pulang-pulang gitu lah ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk di pembahasannya. 7 hal yang membuat saya betah di Taiwan itu, yang pertama adalah dari segi kebersihan lingkungan atau kotanya ya sob ya. Mungkin untuk sobat semua yang sudah berada di negara Taiwan ini sangat merasakan ya kebersihan lingkungan dan kotanya di negara Taiwan ini ya. Nah, ini namanya di mana-mana itu kalau lingkungan aja sudah bersih pasti akan bisa membuat kita nyaman ya. Entah itu untuk beraktivitas ataupun olahraga dan sebagainya ya. Ya walaupun ada tempat sebagian, nggak seluruh negara Taiwan ini bersih ya, pasti ada tempat yang ada sampahnya ya. Ya karena apa? Kalau kita meminta tempat yang benar-benar bersih selagi di planet ini masih ada kehidupan, itu nggak akan nemu ya sob ya. Oke, sekarang kita masuk poin yang kedua ya, yaitu tentang jaringan internet di Taiwan ya. Nah, untuk jaringan internet di Taiwan ini sendiri pasti untuk sobat semua yang sudah bekerja atau yang ada di Taiwan sudah nggak asing lagi ya. Taiwan itu jaringan internetnya itu sistemnya itu unlimited ya. Jadi 1 bulan full ya. Walaupun HP kalian sampai gosok-gosok gini sampai berlubang ya tetap itu 1 bulan ya di sini sistemnya ya. Dan bagaimana kalau sobat semua ini kehabisan data internet ataupun nggak ada internet ya, tenang. Di negara Taiwan ini disediakan namanya WiFi ya. Nah, di Taiwan sendiri ini untuk WiFi ini sering sekali kita jumpai ya. Entah itu di rumah sakit, MRT ataupun di tempat-tempat umum ya, pasti itu akan menyediakan namanya WiFi ya. Dan semuanya itu gratis dan tenang saja di sini. Untuk passwordnya itu kebanyakan tuh otomatis ya, ada yang di privasi itu ya passwordnya ya. Kalian tanya aja ke orang Taiwan pasti dikasih ya, asalkan niat kita baik. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, yaitu keramahan dan kepatuhan orang-orangnya. Nah, orang Taiwan itu ya sob ya, itu sangat sekali patuh dengan namanya peraturan atau hukum ya. Jadi di sini itu orang Taiwan itu paling takut itu kalau didenda ya. Di sini karena di Taiwan tuh mainnya tuh dikit-dikit denda ya. Apalagi kalau sudah ada perhatian seperti gambar berikut ini ya, jangan sekali-kali kalian langgar ya. Kalau di sini kalau didenda ya bener-bener didenda. Jadi hukum di sini itu berjalan ya. Jadi umpama nih nggak boleh ngerokok di tempat umum kayak di rumah sakit, kayak pokoknya di tempat-tempat yang resmi ini nggak boleh ya. Nah, kalau sudah ada perhatian kayak gini, jangan sekali-kali kalian untuk melanggarnya ya. Di Taiwan tuh hukumnya berjalan ya sob ya. Jadi umpama sudah ada perhatian seperti ini, kalau umpama kalian langgar terus kalian itu didenda ya, bener-bener didenda di sini ya. Yang paling teringat sekali itu ya masih baru-baru ini ya, itu soal COVID ya. Nah, kemarin tuh sempat ada video yang viral ya, entah itu di TikTok ataupun di YouTube ya. Nah, di situ tuh ada kakek-kakek yang buang sampah nggak pakai masker. Padahal kan pas COVID itu sudah ada peraturan baru, undang-undang baru turun di Taiwan, kalau nggak pakai masker itu bisa didenda 3.000 sampai 15.000 kalau nggak salah ya. Kalau umpama pernyataan saya salah, bisa koreksi, ditulis di kolom komentar ya. Nah, waktu itu entah itu di MRT, pokoknya tempat-tempat umum semuanya Taiwan itu harus pakai masker
dan bawa hand sanitizer ya waktu COVID-19 kemarin ya. Dan tentang keramahan warganya atau orang-orangnya itu benar-benar ini yang membuat saya nyaman di sini ya. Orang Taiwan tuh kebanyakan itu benar-benar ramah ya. Jadi kalau kita ketemu itu pasti banyak senyumnya mereka, bikin kepala gitu ya. Ini yang membuat kita itu nyaman tinggal di suatu tempat tuh ya, dari keramahan warganya ya. Nah, umpama kalian nggak ngerti, kalian tanya pun pasti mereka akan menjelaskan sampai kalian benar-benar ngerti ya. Contoh nih ya, saya dulu masih bisa bahasanya tuh sedikit ya, tapi saya memberanikan untuk bertanya dulu ya pas di luar ya. Itu kan bahasanya otomatis kan kebolak-balik kan ya kan. Nah itu orang Taiwan tuh malah benerin, nggak ngetawain. Kalau orang Taiwan tuh bener-bener membenarkan ya, benarnya tuh kayak gini ngomongnya gitu loh, bukan malah meledek ataupun menertawakan kita gitu ya kalau orang sini ya. Makanya yang bikin nyaman saya di sini salah satunya adalah itu ya. Sekarang kita masuk poin yang keempat ya. Nah di poin yang keempat ini yaitu tentang fasilitas umum dan transportasi umum. Untuk fasilitas umum di Taiwan itu ya sangat gampang sekali kita temukan dan bisa dimanfaatkan ya. Contoh ini ya, seperti tempat sampah ya. Tempat sampah itu di Taiwan itu ya, itu sangat gampang sekali ditemukan ya, entah itu di taman, di minimarket, di rumah sakit, terminal, stasiun. Itu sangat gampang sekali ya, karena mengingat Taiwan tuh negaranya tuh mengutamakan kebersihan. Jadi biar masyarakatnya tuh nyaman beraktivitas. Nah, makanya kalau sobat semua di sini kalau pas keluar lihat di sungai dekat-dekat perkotaan ataupun di desa di Taiwan itu pasti masih bersih sungainya ya. Dan ikannya tuh kayak cendol dawet, tahu nggak? Ikannya tuh jinak-jinak kayak cendol dawet itu. Jadi itu ya yang pertama soal tempat sampah. Yang kedua yaitu tentang toilet ya. Toilet ini hampir sama kayak tempat sampah tadi ya. Ini sangat mudah sekali kita temukan, entah itu di minimarket, di terminal bus, di stasiun kereta, di taman, rumah sakit, semuanya itu gampang kita temukan dan itu gratis tanpa dipungut biaya ya. Dan yang selanjutnya yaitu tentang transportasi ya. Nah, untuk transportasi sendiri ini untuk di negara Taiwan itu bisa dikatakan murah dan mudah ya. Contohnya tuh seperti saya nih, sekarang tuh libur, saya mau cari transportasi itu sangat mudah sekali. Apalagi untuk bis ya, bis itu sangat mudah sekali untuk kita akses ya di Taiwan ini ya. Nah, dan itu biayanya pun sangat murah. Bahkan sampai di tempat wisata yang pegunungan, bisnya juga ada sob di sini sob. Jadi enggak kita tuh turun terus naik ojek itu enggak ya. Di sini tuh sampai di tempat wisata di pegunungan itu ada bisnya ya di sini ya. Terus untuk kereta juga gitu. Untuk kereta juga gampang sekali diakses ya. Bisa dikatakan juga biayanya itu murah ya. Nah, yang agak mahal itu transportasi di Taiwan tuh apa? Yaitu taksi ya. Kenapa taksi ini mahal? Hampir rata ya, seluruh dunia pasti taksi itu mahal. Karena apa? Dia itu kejar waktu. Makanya sobat semua kalau naik taksi pasti datangnya lebih cepat daripada kalian naik kendaraan umum ya. Sekarang kita masuk poin yang kelima, yaitu tentang keamanan dan kejujuran orang-orangnya. Nah, ini saya mau cerita ini ya, seperti pengalaman pribadi saya ini ya. Dulu pas saya berangkat kerja ya, pas berangkat kerja itu saya bawa HP, saya taruh di saku jaket sebelah kanan. Dan jaket saya itu nggak ada resletingnya ya. Saya berangkat kerja naik sepeda gayung gitu ya. Dari asrama menuju pabrik saya itu kurang lebih membutuhkan waktu 5 menit naik sepeda gayung ya. Nah, setelah itu saya sampai pabrik, saya langsung copot jaket. Setelah itu saya mulai kerja. Karena apa? Di tempat kerja saya dulu gak boleh pegang HP ya sob ya. Pas jam 12 siang, pas jam makan itu saya itu cari HP. Cari HP saya tuh, HP saya nggak ada. Loh, HP saya nggak ada gitu kan. Akhirnya saya izin pulang ke asrama untuk
nyari HP saya barangkali ketinggalan di asrama. Nyampe asrama saya cari HP saya nggak ada. Saya tanya di temen yang satu kamar saya, semuanya juga nggak lihat HP saya. Akhirnya saya balik lagi nih ke pabrik ya. Nyampe di pabrik saya ngomong ke mandor saya, HP saya hilang. Saya ngomong gitu ke mandor saya, tolong teleponin nomor HP saya gitu. Nah, ditelepon sama mandor saya, ternyata HP-nya masih aktif itu dan diangkat sama orang Taiwan. Katanya, iya tadi pagi saya nemu HP ini di pinggir jalan di dekat pabrik saya. Katanya gitu kata mandor saya ya. Akhirnya saya temuin itu yang nemu HP saya, dan HP saya dikembalikan kepada saya. Kan biasanya itu kalau di tempat kita, kalau orang itu sudah membantu kita kan pasti kita akan kasih imbalan lah ya, sebagai tanda terima kasih ya. Nah, orang Taiwan ini nggak mau, sob. Orang Taiwan ini nggak mau, beda. Mereka tuh kalau menolong ya benar-benar menolong gitu loh, tanpa pamrih jadi ya. Ini untuk kejujuran orang Taiwannya ya. Nah, itu pengalaman pribadi saya itu seperti itu ya. Nah, bukan itu saja, kalau di tempat umum ini ya, umpama nih kalian naik kereta, kalian beli tiket dapat tempat duduk ya. Nah, kebetulan tempat duduk kalian itu ditempatin orang, pasti orangnya dengan kesadaran dirinya dia akan pindah atau berdiri ya, mempersilahkan kalian untuk duduk di tempat duduk yang sudah kalian pesan di loket pembelian tiket di sini ya. Dan sekarang kita membahas tentang keamanan ya. Keamanan di negara Taiwan itu sangat aman sekali sob ya. Contoh ini ya, kalian mau parkir motor, parkir sepeda, asalkan di tempat parkir ya, di tempat parkir umum ya, itu pasti aman dan tidak akan hilang ya. Mengingat Taiwan itu semuanya itu pakainya sistemnya itu CCTV ya. Jadi hampir setiap sudut di negara Taiwan itu ada CCTV ya. Jadi benar-benar terkoordinasi dengan benar di negara Taiwan ini ya. Untuk segi keamanan benar-benar aman ya di sini ya. Kita masuk di poin yang ke-6 ya. Nah, di poin yang ke-6 ini yaitu tentang gaji ya. Nah, gaji di Taiwan itu kalau kita globalisasikan itu sangat menjanjikan ya. Nah, untuk gaji sendiri di negara Taiwan itu pakainya UMR-nya itu disamaratakan ya. Jadi kalau di tempat kita, di negara kita itu kan UMR-nya pakai UMR daerah ya. Kalau sini semuanya itu sama ya. Satu Taiwan tuh hampir sama UMR-nya ya. Yang membedakan itu mungkin hanya di lemburan saja ya. Ini tidak akan membuat kita iri kepada sesama pekerja gitu ya. Karena UMR-nya itu sudah disamaratakan sama pemerintah Taiwan ya. Nah, ini untuk gaji ya. Oke sob, sekarang kita masuk poin terakhir atau poin yang ke-7 ini ya. Nah, di poin yang ke-7 ini yaitu tentang biaya kesehatan yang diperhatikan sama pemerintah Taiwan, dan biayanya itu sangat murah ya sob ya. Kenapa demikian? Karena negara Taiwan tuh yang diutamakan tuh yang penting sehat ya. Bukan negara Taiwan aja ya, semua orang di dunia ini pasti yang diutamakan adalah kesehatannya ya, lebih tepatnya itu gitu ya. Nah, yang penting itu pertama itu kita sehat. Kalau kita sudah sehat, kita pasti bisa melakukan aktivitas apapun ya. Nah, untuk di Taiwan sendiri ini kita diwajibkan untuk mempunyai ini namanya Chen Pao Ka ya. Nah, itu kartu askes ya. Gunanya apa? Gunanya ketika kita nanti periksa ke dokter, kita gunakan kartu itu, dan kartu itu akan berjalan ya. Jadi maksudnya berjalan itu akan sangat berguna, membantu kita untuk pembiayaannya lebih murah kalau pakai kartu itu. Kalau nggak pakai kartu Chen Pao Ka itu pasti akan mahal gitu loh. Karena Chen Pao Ka ini adalah program pemerintah Taiwan untuk membantu orang yang ada di Taiwan atau masyarakat yang ada di Taiwan gitu loh ya. Oke sob, saya rasa cukup sekian dulu ya untuk sharingan saya hari ini, yaitu tentang 7 hal yang membuat saya betah bekerja di negara Taiwan ini ya. Dan apabila pernyataan saya ini kurang tepat atau salah, kalian bisa koreksi, tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi, saya itu tidak pernah menutup diri untuk menerima kritik dan saran dari sobat semua ya. Karena kritik dan saran dari sobat semua sangat saya perlukan untuk kedepannya itu lebih baik lagi ya, terutama untuk perkembangan channel ini supaya kedepannya itu lebih baik lagi ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video sharing saya hari ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye.